Halo guys, jumpa lagi di video saya. Dan kali ini saya lagi jalan-jalan sore, terus kebetulan nemu kebun buah melon. Nah, dan di belakang sana ternyata yang punya lagi ngobrol-ngobrol sama teman saya. Nah, kita bisa belajar-belajar dikit nih tentang budidaya buah melon. Dan kerennya lagi nih teman-teman ya, yang ngerjainnya anak muda nih. Ini milenial farmer ya. Ya, kita tanya-tanya dikit aja gitu. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Mas. Sore Mas. Sama Mas siapa nih? Januar Mas. Mas Januar. Ya. Yang punya kebun buah ya Mas ya? Ya Mas. Kebun buah apa ini Mas? Ini kebun buah melon. Melon. Itu siapa Mas? Itu teman saya. Pengunjung saya Mas. Oh, pengunjung. Wah. Lihat melonnya bagus-bagus. Usahanya betok. Teman-teman nih, kita ketemu langsung sama yang punya nih. Namanya Mas Januar tadi. Nah, ini masih muda nih teman-teman, baru 29 tahun ya Mas ya? Iya. Nah, berarti termasuk milenial farmer nih teman-teman nih. Nah, ini kebunnya. Wah, ada berapa ratus pohon ini Mas? Ada 1000 pohon. 1000 pohon. 1000 pohon. Ini kenapa Mas kok bisa kepikiran ngembangin buah melon kayak gini Mas? Ya, karena di era modernisasi banyak petani yang yang tua-tua. Nah, kita sebagai generasi muda untuk meneruskan usaha dari nenek moyang kita, yaitu di bidang pertanian ya. Emang sekarang kan faktanya itu lebih dari 80% itu petani di Indonesia itu usia tua ya Mas ya. Dan kita nggak punya yang namanya generasi penerus. Dan bahkan saya pernah baca artikel nih Mas, kalau tahun 2000 sekian itu Indonesia nanti nggak punya petani. Iya. Nah, ini mungkin yang jadi kekhawatiran, keprihatinannya ya Mas ya. Iya. Nah, terus kenapa ini Mas kok pilih melon gitu loh? Kenapa kok pilih melon nih? Karena untuk tanaman melon kita memang beda dari tanaman padi. Dari segi penghasilan dan juga dari tingkat penghasilan ataupun tingkat kesulitannya memang berbeda dengan tanaman padi. Makanya kita lebih fokus ke tanaman melon. Kita memang prioritas untuk pemasukan untuk bahan pangan yang utamanya adalah buah. Oke. Kita boleh jalan-jalan masuk ke dalam Mas? Boleh. Yuk, kita jalan-jalan teman-teman, lihat kebun melon. Ini di mana nih Mas kebunnya ini Mas? Ini di Ngijo, di Pokoh ya teman-teman. Ngijo, Tasik Madu, Karanganyar. Yuk kita masuk. Nah, ini kita masuk. Weh, letok guys. Letok lur. Ke dalam. Mas, boleh berhenti Mas? Boleh berhenti sebentar. Nah, ini buahnya masih kecil-kecil ya Mas ya? Iya, masih kecil-kecil. Nah, kalau masih umur 28 HST atau 25 HST. 25 hari setelah tanam ya? Iya, 25 HST. Ini bisa dilihatin yang udah berbuah Mas, yang seperti apa? Ini yang 25 HST ini. Nah, wah, ini buah melon. Nah, ini kalau cara perawatannya sendiri gimana Mas ini Mas? Untuk perawatannya beda dengan padi. Kalau untuk perawatan melon itu biasanya untuk setelah 1 minggu HST itu atau umur 15 HST itu baru kita semprot pakai pestisida ataupun fungisida. Yaitu setelah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita pakai fungisida ataupun pestisida. Tapi yang jelas itu untuk jangka waktunya berbeda, 3 hari atau selang 3 hari. Oke, jadi selangnya 3 hari gitu ya Mas ya. Oke, terus kalau bunganya ini Mas, katanya kan bunga melon tuh ada yang bunga jantan, bunga betina, sama satu lagi bunga yang satunya adalah bunga banci. Bunga banci ya. Seperti apa nih bunga banci ini Mas? Bunga banci itu seperti ini bunga banci. Oh, ini kalau ini dibuangin ya Mas berarti ya? Iya, ini bukan calon buah. Bukan calon buah ya? Ya, kalau calon buah yang seperti ini. Nah, ini yang akan jadi ini ya? Calon ya. Ini berarti ini bunga. Ini yang bunga
betina. Bunga betina. Kalau yang bunga jantan itu yang seperti apa, Mas? Kalau bunga jantannya nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Lah Iya. kenapa nggak ada, Mas? Memang kita nggak punya, itu dari petani. Oh. Nah, ini lihat teman-teman nih. Buahnya banyak banget. Ini kok jadiin wisata bagus nih, Mas. Wisata Iya. edukasi, Mas. Wisata edukasi. Soalnya kan hampir kebanyakan tempat pertanian itu adanya kalau nggak padi, jagung. Ya kayak gitu terus ya, Mas ya. Iya. Kayak nggak ada opsi lain gitu loh. Padahal Iya. kan komoditi lain itu banyak banget dan sebenarnya juga belum tergarap maksimal. Iya. Ini lahan seluas ini untuk 1.000 ya. Iya. 1.000 pohon tanam. 1.000 pohon. Oke. Kalau kesulitannya gimana, Mas? Kesulitan ya kan ada suka ada duka ya, Mas ya. Kalau Iya. kesulitan untuk nanam melon itu seperti apa sih gitu? Kalau tingkat kesulitannya itu berbeda dengan tanaman padi. Kalau tanaman padi kan kita tancap, habis itu kita tabur pakai pupuk, udah selesai. Nah, kalau untuk tanaman palawija, tingkat kesulitannya adalah kalau ketika terjadi serangan seperti bercak daun seperti ini adalah bercak daun. Terus kemudian terserang lagi dengan yang namanya busuk batang. Nah, kemudian ada lagi terkena serangan trips seperti ini daunnya. Ini kena trips. Nah, ini kayak gini. Nah, ini buat petani palawija terutama itu sangat memusingkan, Mas. Lah, kenapa itu, Mas, kok memusingkan? Karena apa tuh namanya? Tidak hanya sekali untuk pengobatannya langsung sembuh. Itu bisa sampai berkali-kali. Kadang kalau nggak sembuh itu biasanya pohonnya langsung bisa mati. Langsung bisa mati ya. Ya, Oke. ada juga yang namanya kena jamur layu fusarium. Kalau layu fusarium itunya ciri-cirinya kan paginya seger, siangnya layu, sorenya seger lagi. Itu layu Biasanya tewas ya, Mas ya? Ya, biasanya itu nanti selang 1 minggu dia tewas. Dia tewas ya. Oke. Wah, keren nih, masih muda udah menekuni pertanian ya, Mas ya. Ya. Mantap. Kita masih tanya-tanya lagi ya, teman-teman ya. Ini mantep banget nih, teman-teman. Kalau dari segi keuntungan gimana, Mas? Margin itu dari modal sama nanti di akhir itu lebih menjanjikan atau gimana? Kalau untuk tanaman palawija lebih menjanjikan, Mas. Karena kemarin dari 500 meter persegi itu itu ternyata hasil untungnya itu lebih banyak daripada tanaman padi. Kemarin itu 500 meter persegi kita dapat keuntungan bersih itu sekitaran ya 15 juta. Oke, itu dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan 15 juta, berarti 1 bulannya 5 juta. Ya. Oke. Wah, lebih banyak dari UMR, Bro. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, ini karena Masnya lagi sibuk, kita tanya-tanyanya cukup sampai di sini. Nanti kapan kita kesini lagi ya, Mas ya? Ya. Nanti pas panen kabarin ya, Mas ya? Siap. Pas panen kabarin, nanti kita kesini bikin video lagi, video panen buah melon. Oke, sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.